ketemu lagi dengan saya Anas Brazil. Kali ini jumpa lagi dengan saya masih tetap di channel yang kontennya tentang pengalaman pribadi. Kali ini aku mau berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang asuransi kesehatan pada gigi, asuransi kesehatan di Hongkong ya teman-teman. Soalnya kalau teman-teman biasanya mau periksa gigi itu takut nggak dapat asuransi dan mahal. Tapi kalau teman-teman ngerti bagaimana menggunakan asuransi, mungkin paham. Nggak masalah sih teman-teman, tanya aja sama bos kalau mau ke kesehatan mata atau kesehatan yang lainnya, itu pamit dulu sama bos. Bos, saya mau misalnya ke gigi ya, bos besok saya mau check up soal gigi. Ntar bosnya juga akan bilang, oh nggak apa-apa, kamu, mungkin bosnya akan mengarahkan kita mau di mana, dokter mana gitu ya. Soalnya bos-bos itu mempunyai sifat yang berbeda ya teman-teman. Kadang bersahabat sama JJ-nya, kadang ya sikapnya tidak enak. Itu tergantung dari bos masing-masing. Kalau saya pribadi, pengalaman saya pribadi, kalau ada apa-apa saya mau melakukan aktivitas yang seperti mau bepergian jauh, itu mesti aku pamit dulu. Misalnya mau ke dokter, saya, bos besok saya mau ke dokter, mau periksa gigi. Oh iya nggak apa-apa, ntar kwitansinya kasih ke aku. Berarti bos tersebut kan menghargai kita karena kita memang dapat hak untuk asuransi tersebut. Terus teman-teman ya, untuk asuransi gigi sengerti saya, kalau cabut gigi itu diklaim semuanya itu asuransi. Tapi kalau behel gigi, maksud saya behel gigi itu bukan ada diklaim asuransi. Tambal gigi masih ada asuransinya separuh, tapi kalau untuk mempercantik diri seperti membersihkan karang gigi seperti itu tidak mempunyai asuransi. Tapi kalau cabut dan tambal masih ada asuransi. Kemarin saya operasi pada gigi bungsu itu menghabiskan uang $3.050, itu semuanya ditanggung bos. Soalnya mungkin bosnya baik ya teman-teman, sehingga saya tidak perlu mengeluarin duit untuk kesehatan pada gigi. Terus untuk teman-teman yang mau periksa gigi, nggak usah takut teman-teman ya. Kalau ada asuransinya, semua itu ya tergantung nasib kita. Kalau nasib kita baik, mungkin bosnya akan membantu kita mengklaim asuransi dan kita mempunyai kembalian. Tapi kalau bosnya nggak peka terhadap kita ya, mungkin nasib kita lagi nggak bagus aja. Mungkin di lain waktu masih ada kebaikan. Ya moga-moga semua teman-teman mempunyai bos yang baik seperti bos saya, sehingga mendapatkan perlakuan yang baik. Kalau teman-teman mau check up soal gigi, itu nggak usah ditahan ya teman-teman. Soalnya untuk kesehatan gigi itu yang paling utama. Nanti kalau giginya bermasalah, kita akan maksud saya kalau giginya bermasalah itu akan mengganggu aktivitas. Selain kita tidak nyaman untuk makan, dan waktu kita mau tidur juga terganggu, pekerjaan juga terganggu, terus juga bisa mengganggu aktivitas pencernaan sehingga mengakibatkan sering sakit perut. Karena pada gigi kita itu ada kuman-kuman kalau giginya yang berlubang. Dan untuk teman-teman kalau belum parah lebih baik ditambal aja, kalau sudah parah lebih baik diikhlasin aja. Semoga tidak mengganggu aktivitas seperti biasanya. Kadang kan kalau kita kebanyakan kecapean bekerja gitu, kalau mempunyai riwayat sakit gigi mungkin akan kambuh ya. Kalau di waktu musim dingin gitu mungkin akan gampang kambuh. Jadi untuk kesehatan gigi itu lebih baik kita perhatikan teman-teman. Kalau ada waktu libur, kita check up aja ke dokter, nggak apa-apa. Untuk kesehatan kita nomor satukan. Untuk uang ya, untuk uang kalau demi kesehatan kita pribadi lebih baik kita nomor satukan. Soalnya
kalau sakit gigi itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata teman-teman ya, soalnya saya juga pernah mengalami sakit gigi dan akhirnya saya ikhlaskan untuk dicabut. Nggak ngerti kalau waktu itu saya sakit gigi itu karena mau tumbuh gigi bungsu. Ternyata gigi yang berlubang seharusnya masih bisa ditempel itu saya cabut. Sekarang udah nyesel, itu terlambat karena sudah dicabut dan gigi bungsunya tumbuh. Selain itu, sesudah giginya bungsu itu tumbuh, sekarang tidak mengalami yang namanya sakit gigi lagi. Dan waktu itu kan gigi saya tumbuhnya miring, gigi bungsu tumbuhnya miring, akhirnya saya operasi. Yang saya ceritakan, saya menghabiskan $3.000 $3.050. Jadinya waktu itu saya kan pipi tembem sebelah. Kenapa saya pipi tembem sebelah? Dan waktu itu saya rongsen, x-ray, dan akhirnya saya mengetahui bahwa pertumbuhan gigi saya itu miring dan mengakibatkan pipi saya tembem sebelah. Dan akhirnya sekarang saya mempunyai pipi keduanya tembem, karena gigi yang mengakibatkan saya pipi tembem sebelah itu karena tidak pernah saya gunakan untuk mengunyah, karena sering sakit perobekan gusi, dan giginya ikut miring karena tumbuhnya itu miring. Jadi gigi-gigi yang sudah sebenarnya giginya bagus tumbuh bagus sehingga ikut jadi miring. Dan setelah saya operasi itu gigi bungsu, perlahan giginya mulai membaik, soalnya ada ruangan untuk kembali seperti semula. Selain saya itu operasi pada gigi bungsu, saya juga menggunakan perapi gigi di waktu tidur, sehingga akan membantu lebih cepat untuk memulihkan gigi yang posisinya miring. Ya udah gitu aja teman-teman, saya cuma mau berbagi cerita, berbagi pengalaman soal asuransi pada gigi di Hong Kong. Soalnya teman-teman kadang suka nggak ngerti, suka malu yang katanya untuk kesehatan itu mahal. Untuk kesehatan gigi itu kalau dicabut sakit. Sebenarnya itu tergantung harganya ya teman-teman. Kalau harganya murah, mungkin obat biusnya itu cuman sedikit jadi mengalami sakit. Soalnya uang itu juga mempengaruhi ya, soalnya ada yang murah, ada yang mahal. Tapi saya selalu untuk kesehatan pribadi saya itu saya memilih yang menurut saya itu lebih bagus, mungkin lebih baik. Soalnya kalau sakit juga kita sendiri yang ngerasain. Jadi saya mengambil dokter yang spesialis, yang bagus, yang harganya ya sedikit lebih mahal daripada yang lainnya, yaitu rata-rata lah. Kalau yang lainnya cuma 1.000 atau 1.100, yang punya saya itu 3.000. Jadinya harganya itu lumayan mahal, tapi nggak sakit. Selama 3 hari sudah bisa beraktivitas seperti semula. Padahal waktu itu dibelerek ya, dijahit 3 itu gigi bungsunya, soalnya tumbuhnya miring. Ya udah gitu aja teman-teman, kesimpulan dari saya itu kalau asuransi gigi pada gigi itu kalau cabut itu semuanya ditanggung asuransi. Tapi kalau tambal gigi itu nggak sepenuhnya ditanggung asuransi. Terus kalau soal behel atau membersihkan karang-karang gigi itu juga tidak diklaim asuransi, tergantung bosnya ya teman-teman. Soalnya saya itu semuanya ditanggung semua sama bos, dan pengalaman ini saya ambil dari pengalaman yang dulu-dulu, karena saya itu di Hong Kong udah beberapa kali ngantar temen ke dokter gigi. Kalau untuk teman-teman yang ingin saya antar ke dokter langganan saya, boleh komen di bawah atau hubungi saya di Instagram Lediana_Sugihanyaran teman-teman. Saya dengan senang hati mau ngantar teman-teman ke dokter gigi untuk konsultasi soal gigi yang bermasalah, berlubang atau dicabut. Dengan senang hati saya akan membantu teman-teman sampai teman-teman nggak ngerasain yang namanya sakit gigi lagi, konsultasi ke dokter. Ya udah gitu aja teman-teman, semoga penjelasan saya bermanfaat dan mudah dipahami. Next time, lain waktu kita jumpa lagi di channel yang sama, Anas Brasil. Jangan lupa dukungan
subscribe-nya ya teman-teman, dan like-nya. Terima kasih sudah mendukung channel saya. Terima kasih, bye-bye.